المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، الإخوة الكرام أحبتي في هذا المسجد العامر، أرحب بكم في هذا المسجد أو في هذا اللقاء المبارك الطاهر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحفه الملائكة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا بإذن الله أن يجمعنا عند حوض نبيه صلى الله عليه وسلم ونشرب من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ من بعدها أبدا، اللهم آمين. Kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang indah, bahwasanya kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas syukur yang Allah berikan nikmat yang indah pada kita semua. Salawat serta salam tetap kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita pada malam hari ini kelak di akhirat kelak. Syekh mendoakan kepada kita semua, semoga kita berkumpul di akhirat kelak di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Syekh mendoakan kepada kita semua, semoga kita dikumpulkan di akhirat kelak di telaganya Nabi Muhammad, dan juga kita bisa meminum di haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعني الحمد لله رب العالمين، هذه المرة الثالثة لي في هذا المسجد، فيمكن أن تعتبروني إن شاء الله من أهل المسجد الآن خلاص. فأعرف الكثير من المشايخ هنا ما شاء الله، والناس يعرفونني الحمد لله. فإن شاء الله كان نجتمع كل سنة ونجتمع كل سنة بإذن الله، فلا مشكلة. فنحن الآن من الأهل والعائلة بإذن الله. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, Syekh berbahagia kepada kita semua, bahwasanya Syekh datang ke sini yang sudah ke kali ketiga. Jadi banyak dari di antara para jamaah yang sudah kenal dengan Syekh, walaupun Syekhnya nggak kenal kali jamaahnya ya. Kan tapi saya dengan bahagia banyak dari di antara para jamaah dari masjid ini yang sudah berkenalan dengan Syekh Usama. Ini adalah kebahagiaan dari Syekh Usama bisa hadir di tempat ini, bisa datang di tengah-tengah kita ketiga kalinya. Jadi Syekh berbahagia sekali dengan bisa bertemunya dengan jamaah dan juga bisa mengunjungi kembali di masjid yang insyaallah diberkahi ini. طيب الحمد لله. إخواني الكرام، سنقسم درسنا اليوم لقسمين أساسيين، وهو القسم الأول عن شهر رمضان المبارك، فلا ينبغي لنا أن يكون لنا درس ولا نتكلم عن هذا الشهر الفضيل، وسنسرد فيه قصة سريعة بإذن الله عز وجل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل وعظمة هذا الشهر المبارك. القسم الثاني إخواني الكرام، بالتأكيد سنتكلم إن شاء الله عن أهلنا في فلسطين، ما الذي يثبتهم وكيف نساعدهم إن شاء الله عز وجل. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, Syekh melanjutkan bahwasanya pada malam hari ini, majelis kita pada malam hari ini dibagi menjadi dua sesi. Jadi majelis kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama, bahwasanya saya menjelaskan kepada kita sudah mengetahui tentang keutamaan bulan suci Ramadan, kita sudah mengetahui tentang fadilah, keutamaan, pahala, amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan, di bulan yang mulia ini. Nanti saya akan menceritakan salah satu kisah, dan cerita yang mana kisah ini tentang keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang sesi yang kedua, bahwasanya saya akan menjelaskan kepada kita, akan menceritakan kepada kita semua tentang apa yang telah terjadi di negara Palestina. Apa yang menyebabkan mereka itu memiliki kekuatan, memiliki ketabahan, memiliki kesabaran, apa yang telah terjadi, apa yang telah menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negara Palestina. Ini adalah sesi yang kedua. Nanti sesi yang pertama saya akan memberikan salah satu cerita dan juga tausiahnya, dan dilanjutkan di sesi yang kedua, yaitu adalah mengabarkan kepada kita semua apa yang telah menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negara Palestina, dan insyaallah ditutup dengan doa. أخواني الكرام، الله عز وجل قد من علينا بضيف خفيف وضيف سريع، وهذا الضيف هو هدية من الله عز وجل، وهو شهر رمضان المبارك.
فلماذا هو ضيف خفيف؟ يعني الحمد لله الآن دخلنا سبحان الله باليوم الثامن، يعني قلنا قد البارحة قد بدأنا بالصوم واليوم ندخل في اليوم الثامن خلاص. فكما أخبر الله عز وجل وقوله الحق أيام معدودات، فرى شهر رمضان كما تعلمون إخواني الكرام هو أيام قليلات معدودات، هو ضيف سريع خفيف. الله عز وجل قد اختص هذا الضيف لأمة محمد، أمة محمد التي أعمارها قصيرة مقارنة بالأمم السابقة، فحباها الله عز وجل هذه الهدية وهذا الضيف الذي تكون به الأعمال بإذن الله مضاعفة أضعاف كثيرة، وليستعوض أمة محمد ومن تبعهم بالأمم السابقة، بل يسبقونهم بإذن الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال سيسبقهم على الحوض، أي أننا إن شاء الله سنكون من أول الأمم أو أول أمة سندخل الجنة بإذن الله عز وجل مع نبينا محمد بفضل هذه العبادات إن شاء الله التي سنفعلها في رمضان وفي غير رمضان بإذن الله عز وجل. Tamu yang spesial Bapak Ibu sekalian yang dikaruniakan kepada kita semua hadiah yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikaruniakan kepada kita semua kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita semua, yaitu adalah datangnya tamu bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang indah. Ini adalah tamu spesial dari Allah Azza wa Jalla, dan tamu ini sifatnya hanya sebentar. Bahwasanya tamu bulan suci Ramadan ini dan bulan suci yang mulia ini itu hanya sebentar. Wa qaulul haq, bahwasanya perkataan Allah Azza wa Jalla itu adalah benar. Kalamnya Allah, perkataan Allah Azza wa Jalla itu memang benar. Ayyamun ma'dudat, bahwasanya hari-hari di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang sedikit. Kita tidak terasa Bapak Ibu sekalian sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Benar apa betul? Ya. Bahwasanya kita tidak terasa sudah masuk ke hari yang ke-8. Ayyamul ma'dudat, bahwasanya hari-hari ini hari-hari yang berlalu secara cepat, hari-hari yang sedikit, yang terbatas. Maka dengan itu Allah berikan kepada kita semua bahwasanya adalah apa? Dikaruniakan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan agar kita bisa beribadah semaksimal mungkin dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, Allah berikan hadiah ini, Allah berikan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini karena umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW itu hanya sekitar berumur 60 tahun sampai 70 tahun, itu yang melebihinya. Maka dengan itu, dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini merupakan hadiah yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu adalah apa? Agar kita bisa beribadah dan juga memaksimalkan ibadah semaksimal mungkin. Ikhwal kiram, warada أن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله وهو أحد المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم قد رأى في المنام رؤيا أنه ينادى لدخول الجنة، ورأى صحابيان إخواني الكرام، هذان الصحابيان أحدهما قد استشهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله، كلنا نعلم أجر الشهيد في سبيل الله، وأنه يغفر له عند أول قطرة تنزل من دمه يغفر جميع ذنبه، وأن الله عز وجل قد جمعه في آية مع النبيين والصديقين والشهداء، أي أن الشهداء من أعظم المنازل التي ممكن أن ينزلها الإنسان المؤمن إن شاء الله عز وجل. رأى أن صحابيا كان قد استشهد في المعركة، وصحابي آخر كان قد توفي بعده بسنة، توفي وفاة عادية طبيعية، ورأى أن هناك مناديا ينادي لدخول الجنة، أن يدخلوا الجنة، فكان ينادي بالأسماء، فنادى أولا الشخص أو الصحابي الجليل الذي توفي وفاة عادية، وبعد ذلك نودي على الشهيد، أي أن الصحابي الذي توفي وفاة عادية كان قد دخل الجنة أولا، أي أن منزلته أعلى من هذا الشهيد. فهنا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله قد استغرب هذا الأمر، كيف لهذا الشخص أو لهذا الصحابي أن يدخل الجنة قبل الشهيد؟
ما هو العمل وما هو السر الذي فعله هذا الصحابي ليدخل الجنة قبل الشهيد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة فسأل الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قد استغرب أصلا من استغرابهم. سألهم: ألم يصم رمضان؟ ألم يصم رمضان؟ ألم يصلي صلاة كذا وكذا؟ ألم يسجد لله كذا وكذا؟ فوالله الدرجة بينهما ما بين السماء والأرض، أي أن الشخص أو الصحابي الذي أدرك رمضان درجته أبعد وأعلى وأرفع من درجة الشهيد الذي استشهد قبله بسنة، ما بين السماء والأرض. كل هذا إخواني الكرام بشهوده شهر رمضان فقط، بصيام شهر رمضان، بفعله الأفعال العادية الطبيعية التي نعملها كل يوم ولا نحسب لها بالا، صلاة، صيام، صدقة، هذه كلها من الأعمال العادية. في هذه الأعمال العادية ووضع النية كان قد سبق درجة الشهداء. هذه والله حكمة لكي نأخذها من هذه السيرة، أن نعمل على استغلال أوقاتنا خير استغلال، وأن نحمد الله عز وجل على أن هذه النعمة التي بلغنا الله عز وجل وهي نعمة شهر رمضان المبارك. إخواني الكرام، jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua dipertemukannya kita di bulan suci Ramadan. Dan dilanjutkan salah satu kisah, Bapak Ibu sekalian, ada cerita niki bukan cerita kisah niki kisah benar, yang mana kisah ini terdapat di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, dan kisah ini juga termasuk dari kisah di hadis Nabi, bahwasanya ada cerita salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Talha bin Ubaidillah. Namanya sahabatnya adalah siapa? Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat yang masuk surga pertama kali. Yaitu adalah siapa? Talha bin Ubaidillah. Jadi Talha bin Ubaidillah ini, Bapak Ibu sekalian, bermimpi pada malam harinya. Bermimpi bertemu dengan dua sahabat, yang mana dua sahabat ini pada mimpinya Talha bin Ubaidillah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, meninggal dalam keadaan mati syahid. Sahabat yang pertama yang dimimpikan oleh Talha bin Ubaidillah meninggal dalam keadaan mati syahid. Bahwasanya orang yang meninggal syahid, yang gugur di medan perang, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya selama dia hidup. Ini adalah salah satu dari keutamaan orang yang mati syahid. Dan yang kedua, sahabat yang kedua, Talha bermimpi bahwasanya yang sahabat yang kedua itu meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan meninggal seperti biasanya, yaitu adalah meninggal 1 tahun setelah orang yang mati syahid. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu meninggal dengan mati syahid, dan yang kedua, sahabat yang kedua meninggal 1 tahun setelahnya dengan mati dalam keadaan biasa, meninggal dalam keadaan biasa. Akan tetapi apa yang telah disaksikan oleh Talha, bahwasanya sahabat yang meninggal dengan keadaan biasa, meninggal pada umumnya, itu lebih masuk surga duluan, lebih masuk surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Maka dengan sini Talha bin Ubaidillah terheran-heran, amalan apa yang dilakukan sahabat ini sampai-sampainya dia itu masuk surga mendahului orang yang mati syahid. Paham ya? Jadi Talha ini heran, Bapak Ibu sekalian, kok bisa dia itu masuk surga mendahului orang yang mati syahid? Amalan apa yang dia lakukan selama hidupnya sehingga dia itu bisa masuk surga mendahului orang yang mati syahid, padahal dia matinya seperti biasanya pada umumnya? Maka sekitar itu Rasulullah SAW mendengarkannya dan juga mengetahui apa yang telah terjadi dari mimpi Talha bin Ubaidillah. Maka Rasulullah menjawab dengan menanyakan dengan pertanyaan yang ringkas, menanyakan dengan pertanyaan yang padat, yaitu adalah apa pertanyaannya?
apakah orang yang meninggal biasa ini sudah berpuasa di bulan suci Ramadan? Apakah sahabat yang meninggal biasa ini sudah melakukan sholat di bulan suci Ramadan? Apakah sahabat ini sudah mendapati dalam hidupnya puasa sholat di bulan suci Ramadan? Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla memasukkan surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang mati syahid. Bahwasanya kedudukan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang sholat di bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jalla akan angkatkan derajatnya di sisi Allah. Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah salah satu keutamaan dari orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang beramal ibadah soleh di bulan suci Ramadan. Ini adalah kisah yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu saya berpesan kepada kita semua, mari monggo kita ini memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian merupakan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu mari kita dengan semampu kita untuk bisa beribadah dan juga melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan. أخواني الكرام، أما وقد تكلمنا عن شهر رمضان المبارك وفضله الكريم، فكثير يسألني بالنسبة لإخواننا في فلسطين عن الذي يحدث في فلسطين، وسؤال أكثر يأتيني من إخوتي في إندونيسيا، وكيف لهؤلاء الناس في فلسطين بالصبر على هذا البلاء. يعني تجدهم مثلا كثير يسألوني ماذا الذي يحدث، ولكن أكثر كيف يصبرون على هذا البلاء. يعني تجد على سبيل المثال بعض المقاطع أن أما فقدت أولادها ثم تقول تحمد الله عز وجل وتحسب هذا أجره عند الله عز وجل، وتجد الشخص الذي فقد أولاده أو إخوته ثم يحمد الله عز وجل على ذلك. فيسألونني ما هو سر هذه القوة، أو ما سر هذا الصبر؟ هل هو فقط صبر أم هناك شيء آخر؟ فأقول لهم جوابا واحدا إخوتي الكرام عسى أن ينفعنا، وهو القرآن الكريم. إخوتي الكرام، القرآن الكريم. هؤلاء الناس إخواني الكرام يتعلمون القرآن الكريم منذ صغرهم، وأنا شاهد على ذلك. منذ صغرهم هم يتعلمون القرآن، منذ أن يكون 7 سنوات أو 6 سنوات. بعضهم يكون قد أتم حفظ القرآن الكريم، وعند 10 سنوات يكون قد أتم إتقانه وتثبيته. هؤلاء الناس يقرؤون القرآن الكريم ويهتمون به اهتماما كبيرا، فتجد الأم تسحب ابنها وهو يبكي إلى المسجد حتى يحفظ القرآن، لأنها تعلم أن هذا القرآن سيجعل بركة على هذا الطفل، سيعود بركة في الدنيا والآخرة، لأنها تعلم أن هذا القرآن بإذن الله سيعطي قوة ربانية وروحانية من الله عز وجل لهذا الطفل، يصبره إن حدث حادث ويبصره لما سيحدث لعباد الله المؤمنين إن قاتلوا في سبيل الله وإن صبروا في سبيل الله. فهذا إخواني الكرام يجب أن يكون لنا حافزا إن شاء الله لمزيد من التدبر ولمزيد من قراءة القرآن. إخوتي الكرام، jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya yaitu adalah sesi yang kedua, bahwasanya Syekh Utsama memberikan kepada kita kondisi apa yang telah terjadi di negara Palestina, apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Banyak yang menanyakan kepada Syekh, banyak yang menanyakan tentang apa yang terjadi di negara Palestina. Apa penyebab mereka itu mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan apa yang mereka lakukan sampai-sampai mereka, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita kaum muslimin di sana itu memiliki kekuatan, memiliki ketabahan, memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Banyak yang menanyakan hal seperti itu kepada Syekh, maka saya menjawab kepada kita semua bahwasanya kondisi di negara Palestina, Bapak Ibu sekalian, di sana ada seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya. Seorang ibu, itu anak-anaknya boten enten, hilang, nggak tahu. Ada juga yang anak-anaknya itu tidak memiliki ibu dan ayahnya. Jadi anak-anaknya itu mencari orang tuanya itu di mana. Itulah yang terjadi di negara Palestina.
Itu adalah kondisi dari masyarakat di sana. Mereka saling mencari anggota keluarganya, ada juga yang mencari saudaranya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Mereka mencarinya karena kondisi yang sedang terjadi ditimpa cobaan oleh Allah SWT. Dan begitu juga banyak bangunan yang hancur, banyak rumah yang rubuh dan runtuh. Itulah yang terjadi di negara Palestina. Maka dengan itu apa yang mereka lakukan, yang mana mereka memiliki kekuatan, memiliki kesabaran, ketabahan yang sangat luar biasa. Dengan kondisi yang seperti itu, mereka tetap tegar, tetap sabar, tetap kuat. Yaitu adalah apa? Jawabannya apa? Dijawab oleh Syekh Usama bahwasanya mereka itu memiliki kekuatan, yaitu dengan dekatnya mereka dengan Al-Quran. Mereka dekat dengan Al-Quran. Sampai-sampainya anak-anak didik, anak-anak yang masih kecil, Bapak Ibu sekalian, itu sudah diajari untuk membaca Al-Quran, diajari untuk bisa menghafal Al-Quran. Itu adalah kondisi dari masyarakat di sana. Mereka itu sangat kuat dan sangat memperhatikan tentang perhatian mereka terhadap Al-Quran. Dimulai dari anak-anak, diajari mereka tentang membaca Al-Quran, diajari mereka bagaimana menghafal Al-Quran, dan juga dan tidak lupa bagaimana mereka itu bisa mentadaburi Al-Quran, mentadaburi isi maknanya. Maka dengan itu, dengan hikmah apa yang terjadi di negara Palestina, mari kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, bahwasanya mari kita belajar Al-Quran, kita ajarkan kepada keluarga kita, mari kita tadabburi isinya, kita ketahui isi dari kandungan dari ayat suci Al-Quran. Itu adalah jawabannya. Mereka dengan dekatnya dengan Al-Quran, Allah SWT turunkan kekuatan, turunkan ketabahan, diberikan kesabaran yang luar biasa. Seperti halnya video yang di atas ini. نعم إخوتي الكرام، مثلا في هذا الفيديو الذي نشاهده هنا أمامكم هو حلقات تحفيظ خاصة في النساء والأمهات وأبنائهن أيضا. يعني هنا أيضا أبنائهن لديهم حلقة خاصة لتحفيظ القرآن أو لتلقين القرآن، يعني تعلم قراءة القرآن الكريم. وهناك حلقات خاصة لتثبيت القرآن، فمثلا مشروع صف الحفاظ الذي كان يعمل قبل الحرب وبعد الحرب أيضا، وهو مشروع لتثبيت القرآن خلال يوم واحد فقط. يعني أنت لديك فقط 6 ساعات لتسميع القرآن على جلسة واحدة، ولا يجوز لك الخطأ بأي خطأ، أكثر من خطأين تعيد المصحف من أول جديد. وأيضا من المشاريع التي ترونها أمامكم أيضا مخيمات قرآنية مغلقة لجميع الأعمار لحفظ القرآن الكريم أيضا خلال شهرين في ظل الحرب. يعني هذا كله يا إخوان الكرام في ظل الحرب، يعني ليس في مساجد مجهزة ومكيفة أو سجاد أو شيء من هذا القبيل، لا، وفقط في أماكن مدمرة. يعني حتى الفيديو ممكن تشاهدوه ويطلع إلى الكاميرا إلى الأعلى، فتجد أن هناك مكان لثقب في صاروخ، يعني صاروخ قد نزل مسبقا على هذا المبنى. هم يستعملون هذه الأبنية لترميم أنفسهم، هم لا يستطيعون ترميم هذه الأبنية بل يرممون أنفسهم بقراءة القرآن الكريم. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, bisa panjenengan saksikan di atas kami, yaitu adalah di video. Ini adalah satu kondisi kegiatan, salah satu kegiatan di negara Palestina, dan tepatnya yaitu adalah kaum muslimin di kota Gaza. Yaitu adalah kegiatan halaqah Al-Quran, kegiatan pengajaran Al-Quran. Ada salah satu kegiatan di sana Bapak Ibu, yaitu adalah talqinul qiraah, talqin Al-Quran, yaitu adalah untuk orang-orang yang baru belajar membaca Al-Quran. Jadi ditalqin, Pak. Al-Qurannya itu ditalqin kepada orang yang belajar Al-Quran. Itu adalah salah satu kegiatan di sana, yaitu adalah belajar membaca Al-Quran. Dan juga di sana Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan tahfidz, menghafal Al-Quran, seperti daurah intensif, daurah khusus untuk menghafal Al-Quran selama 2 bulan. Jadi setelah anak itu bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka dimasuki kepada kegiatan kajian ataupun daurah intensif untuk menghafal Al-Quran, yaitu selama 2 bulan. Dan bahwasanya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya kegiatan
tahfidz Quran ini, pengajaran Al-Quran ini itu dilakukan pada masa-masa perang ini. Jadi sebelum perang itu sudah ada, akan tetapi dalam waktu sekarang, dalam kondisi yang perang, itu mereka tetap melakukan kegiatan seperti itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak melakukannya di masjid-masjid yang megah, tidak melakukannya di tempat-tempat yang dingin, yang penuh dengan AC, dengan sajadah yang empuk. Akan tetapi mereka melakukannya kegiatan tersebut di kamp-kamp pengungsian, di tenda-tenda pengungsian yang sangat memprihatinkan. Bahwasanya bangunan mereka itu tertimpa roket, jadi hancur. Jadi mereka itu melakukannya di kamp-kamp pengungsian seperti apa yang panjenengan lihat. Ini adalah kondisi dari saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin di sana, dari anak-anak sampai ke dewasa, dan juga di sini ada kegiatan juga, yaitu adalah camp Al-Quran, kemah Al-Quran untuk orang-orang dewasa. Jadi dari anak kecil sampai muda sampai dewasa itu ada kelas khusus untuk belajar Al-Quran. Itu yang terjadi dan juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dalam masa-masa perang seperti ini. إخوتي الكرام، حتى لا نطيل عليكم بإذن الله عز وجل، قد يسأل سائل ما الذي يمكن أن يفعله المسلم تجاه إخوته في فلسطين؟ يعني ماذا يمكن أن نقدم لهم؟ إن شاء الله قلناها ونقولها مجددا من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. أولا إخواني الكرام، نعيد وأكرر، وهو الدعاء إن شاء الله. الدعاء إخوتي الكرام هو سلاح المؤمن، السلاح الذي حباه الله عز وجل لعباده المؤمنين، خاصة في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأوقات المباركة. وقد اجتمعت أسباب الإجابة إن شاء الله. أولا نكون صائمين وفي شهر رمضان مبارك، وفي أوقات الإجابة مثل أوقات ما قبل الفجر وأوقات السحور، ومثل أوقات ما قبل الإفطار. هذه كلها من أوقات الاستجابة إن شاء الله. فنخصص يجب على المؤمن أن يخصص وقتا ولو يسيرا للدعاء لإخوته المستضعفين في كل الأرض وفي فلسطين إن شاء الله. فلا ينبغي للمسلم أن يمر عليه شهر رمضان بدون الدعاء، وخاصة لإخوته المسلمين. الأمر الآخر إخواني الكرام، كما نرى وكما قررنا، هو تعلم القرآن الكريم. أكبر هدية نقدمها لأنفسنا ولأبنائنا هي تعلم القرآن الكريم. حينما نتعلم القرآن الكريم إخواني الكرام، نقرأ رسائل الله عز وجل، نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أوذي ثم انتصر، نقرأ قصة موسى عليه السلام كيف أوذي من قومه ومن فرعون ثم انتصر بعد ذلك، نقرأ كيف الله عز وجل أوضح لنا سبيل المجرمين، كيف يتصرفون، كيف يفكرون، وأن هذه الأزمان متكررة. فعندما نقرأ إن شاء الله نفهم القرآن الكريم ونفهم رسائل القرآن الكريم لنا بإذن الله عز وجل. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya Syekh memberikan nasihat kepada kita semua, memberikan wejangan kepada kita semua, yaitu adalah apa? Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang di negara Palestina. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka, apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk diri kita sendiri dan juga untuk kaum muslimin, terutama di negara Palestina. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Usama, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, yaitu adalah doa. Nasihat yang pertama adalah doa. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, terkhusus di bulan suci, di bulan yang mulia ini, yaitu adalah di bulan Ramadan. Yang mana doa orang yang berpuasa itu sangatlah diijabahi, dan Allah akan mengabulkan orang-orang yang doa-doa orang yang berpuasa. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini banyak waktu-waktu yang diijabahi doa, waktu-waktu mustajabah. Yang mana salah satunya adalah waktu sahur, waktu ketiga sahur, dan juga waktu menjelang berbuka. Ini adalah waktu-waktu yang sangat diijabahi oleh Allah SWT. Doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita minta, itu insya Allah Allah akan mengabulkannya.
Yang pertama, kita adalah berdoa kepada Allah SWT dengan kondisi kita pada bulan suci Ramadan ini, kita dalam kondisi berpuasa dan juga kita berada di waktu-waktu yang diijabahi doa tersebut. Itu adalah pesan yang pertama dari Syekh Usama, yaitu adalah kita melakukan, yaitu adalah doa. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pesan dari Syekh Usama itu adalah nasihat untuk kami dan juga kepada para jamaah. Dan ini dalam bab fadzakir fa inna dzikra manfa'ul lil mu'minin. Dan berilah peringatan, berilah nasihat bahwasanya nasihat itu dan bahwasanya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi nasihat itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di firman Allah Azza wa Jalla, itu sangat berarti, sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan nasihat yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah mari kita belajar Al-Quran. Kita belajar membaca Al-Quran. Dan juga jangan lupa kita untuk belajar memahami isi dari Al-Quran, mentadaburi isi dari Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita mengetahui dari isi-isi apa yang dimaksud dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah kisah dari Musa alaihissalam. Kisah Musa alaihissalam, bahwasanya Musa alaihissalam itu bersabar atas raja yang zalim, yaitu adalah raja siapa? Fir'aun. Jadi Nabi Musa alaihissalam di dalam kisahnya di Al-Quran itu, bahwasanya beliau itu bersabar atas kekejian, atas keangkuhan dari rajanya, Raja Fir'aun alaihissalam. Akan tetapi dengan sabarnya Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya Nabi Musa alaihissalam dan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, banyak kisah-kisah di Al-Quran tentang kisah-kisah orang-orang yang berbuat maksiat, itu akan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu semua kita bisa mengetahui dengan mentadaburi isi dari Al-Quran. Pesan yang kedua yaitu adalah mari monggo kita itu belajar membaca Al-Quran dan juga kita belajar dan juga mengetahui mentadaburi isi dari makna Al-Quran tersebut. ثالثا وأخيرا إخوتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، أي أن الذي يجهز الذي يغزو في سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله عز وجل يكون له أجر الغزو في سبيل الله وهو جالس في بيته. هذه الصدقات إن شاء الله التي نتصدق بها لله عز وجل لإخوتنا المستضعفين في فلسطين إن شاء الله تصل لمستحقيها، وخاصة للأطفال الصغار، وخاصة لشراء الملابس لهم ولشراء الطعام لهم ولبناء المنازل لهم. هذه ستكون لنا بمثابة صدقة جارية بإذن الله عز وجل. هذا الطفل وهذا الرجل وهذه المرأة عندما ترتل القرآن الكريم بصدقاتنا، عندما ترتل القرآن الكريم بخيمة أو بمكان نحن بنيناه لنا، تكون لنا صدقة جارية إن شاء الله عز وجل، ويكون ميزان حسناتنا طول الوقت يعمل ونحن جالسون وحتى نائمون. هذه هي فائدة الصدقة الجارية، أنها تجري ونحن جالسون في بيوتنا. فنحرص إخواني الكرام على أن نستغل هذا الباب العظيم الذي حباه الله عز وجل لنا، وألا نكون من المقصرين. الله عز وجل يقول، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من الصدقة، إن كنا خائفين على أموالنا فالله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا، ووعده الحق، أن أموالنا لن تنقص إن شاء الله من هذه الصدقات بإذن الله عز وجل. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir tadi nasihat dari Syekh Usama, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan doa bersama. Bahwasanya nasihat yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, yaitu adalah sedekah, infak, mensedekahkan, menginfakkan sebagian dari harta kita untuk kaum muslimin yang berada di jalan Allah SWT, yaitu adalah yang berperang di jalan Allah, yaitu adalah di negara Palestina, saudara-saudara kita di sana. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, apa yang tadi telah disampaikan oleh Syekh Usama, barang siapa yang memberikan bantuan, memberikan perbekalan untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan catatkan, akan masukkan dia pada golongan-golongan orang tersebut. Jadi seseorang yang mensedekahkan, menginfakkan sebagian dari hartanya
maka Allah akan catat, Allah akan masukkan kepada mereka golongan orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT. Yang mana yang biasa kita sebut dengan sedekah jariah. Kita memberikan sebagian dari harta kita, Bapak Ibu sekalian, sedikit dari harta kita salurkan kepada kaum muslimin di sana, dan anak-anak di sana itu memanfaatkan dari harta kita, dari donasi kita, yaitu untuk menghafal Al-Quran, untuk membangun tempat-tempat tinggal mereka, untuk membeli kebutuhan mereka, pakaian, Al-Quran, makanan. Itu bisa menjadi sedekah jariah kita semua. Di samping kita di sini di Indonesia dengan kondisi kita di rumah, kita duduk, kita tidur, akan tetapi kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana memanfaatkan dari infak kita untuk berperang di jalan Allah SWT, maka dengan itu kita akan mendapatkan aliran pahalanya, yang mana pahala dari sedekah jariah itu tidak ada henti-hentinya, tetap mengalir, tetap terus-menerus, dan ini bisa menjadi tabungan akhirat kita kelak, bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita semua dengan menginfakkan dan juga mensedekahkan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man naqasa min malin shadaqah." Bahwasanya harta yang kita keluarkan untuk sedekah itu bukan kurang, tidak akan berkurang harta kita. Kita bersedekah itu tidak membuat harta kita habis. Okay? Kita bersedekah sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, itu tidak membuat harta kita itu berkurang dan habis. Akan tetapi sebaliknya, Allah SWT akan menggantikan, dan Allah SWT akan menggantikan pahala-pahala dengan pahala yang sangat besar. Ini adalah nasihat yang ketiga. Nasihat yang pertama tadi adalah doa, dan yang kedua adalah mari kita belajar Al-Quran, kita belajar untuk mentadabburi isi dari kandungan Al-Quran, dan yang ketiga, monggo mari kita menginfakkan, sedekahkan sebagian dari harta kita, agar kita bisa termasuk dari golongan-golongan orang yang berada di jalan Allah. أخيرا إخواني الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الصدقات وأن يجعلها لنا شاهدة لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم على من عاداهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وامحق الكافرين محقا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya momennya untuk bisa menerima kenangan dari bersama teman-teman afirmatif Panutalin untuk kita monggo.